Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Fitrian dari jurusan Gizi dengan NIM 65114220002. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai pemanfaatan AI di bidang pelayanan kesehatan. Pemanfaatan Artificial Intelligence atau AI di bidang kesehatan dimanfaatkan dalam pemeriksaan kesehatan yang meliputi peningkatan akurasi diagnosis dan pengoptimalan proses di rumah sakit, deteksi otomatis kelainan pada digital imaging atau pencitraan digital, serta menemukan pengetahuan media baru. Potensi AI dalam layanan kesehatan sangat amat besar. AI memiliki potensi untuk membantu para dokter mencegah penyakit, mempercepat pemulihan, dan menyelamatkan nyawa dengan membuka data kompleks. AI juga dapat membebaskan para petugas dari tugas yang monoton sehingga pekerja dapat fokus pada pasien atau penelitian. Dimulai dengan pemanfaatan AI yang pertama adalah mempercepat pengembangan obat baru. Dibutuhkan miliaran dolar untuk penelitian hingga menempatkan obat pada uji klinis. Kebanyakan hanya 10% yang berhasil dijual di pasaran. Itulah yang kemudian juga mendorong tren penggunaan AI dalam pengembangan obat baru. Salah satu contoh terobosan yang berhasil diwujudkan oleh teknologi AI terjadi pada tahun 2007, yaitu robot AI bernama Adam ditugaskan oleh para peneliti untuk mendalami fungsi ragi. Dari miliaran titik data dalam database untuk hipotesis tentang 19 gen ragi, Adam berhasil memprediksi 9 hipotesis baru dan akurat. Selanjutnya adalah meningkatkan efisiensi pelayanan rumah sakit. Berdasarkan sebuah studi pada tahun 2016 yang dilakukan terhadap 35.000 ulasan dokter, didapatkan data bahwa 96% dari total keluhan pasien terkait dengan layanan. Pelanggan mengeluhkan akan prosedur yang rumit, dokumen yang membingungkan, atau layanan petugas resepsionis dan administrasi yang membuat mereka kurang nyaman. Bagian pelayanan pasien menjadi salah satu bidang yang ditargetkan agar menjadi lebih praktis dan menyenangkan dengan dukungan teknologi AI. Berbagai inovasi diciptakan untuk membantu staf rumah sakit agar dapat memproses data lebih banyak dan melayani pasien lebih cepat. Beberapa contoh diantaranya adalah Babylon Health, Spring Health, dan OneDrop yang membantu proses layanan lebih cepat untuk pasien. Pemanfaatan AI selanjutnya adalah mendukung proses operasi. Operasi masih menjadi tindakan medis yang paling rumit dan membutuhkan waktu yang lama. Terlebih lagi bagi pasien yang tinggal di daerah dengan jumlah fasilitas kesehatan yang lebih sedikit harus mengantri lebih lama untuk operasi besar. Itulah mengapa teknologi AI juga banyak dikembangkan untuk mewujudkan robot yang dapat membantu proses operasi agar lebih cepat. Robot dilengkapi dengan berbagai komponen utama seperti lengan mekanik, instrumen bedah, dan kamera dokter. Bedah dapat dikendalikan dengan lengan mekanis robot dan melakukan proses operasi melalui komputer dengan panel kendali. Kamera pada robot akan memberikan gambar 3 dimensi yang diperbesar dan memudahkan dokter untuk melihat hingga bagian-bagian mikro. Beberapa contoh robot yang dimanfaatkan untuk mendukung proses operasi adalah Vicarious Surgical, Auris Health, dan The Accuray Cyberknife System. Untuk pemanfaatan AI selanjutnya adalah mengelola data medis. Data medis juga menjadi salah satu perhatian utama mengingat posisi layanan kesehatan sebagai salah satu basis data besar. Kesulitan pencarian data pasien atau bahkan kehilangan rekam medis masih sangat rentan terjadi. Padahal data tersebut bisa sangat berpengaruh bagi keberhasilan penanganan dan pengobatan pasien. Kemampuan teknologi AI dalam menghubungkan titik data lebih cepat menjadi sangat penting untuk memberikan dukungan di bagian ini. Analisis data rekam medis pasien dapat dilakukan lebih cepat untuk merumuskan rencana penanganan yang paling efektif dan efisien. Manfaat selanjutnya adalah meningkatkan akurasi diagnosa penyakit. Kesalahan dalam menulis catatan dapat dikoreksi dengan penghapus, tapi kesalahan diagnosa penyakit nyawa dapat menjadi taruhannya. Buktinya, 10% dari seluruh kematian di Amerika Serikat pada tahun 2015 diakibatkan oleh kesalahan diagnosa. Itulah sebabnya masalah ini menjadi salah satu perhatian penting dalam pengembangan AI untuk pelayanan kesehatan. Teknologi AI bahkan bukan hanya diupayakan untuk memperkecil potensi kesalahan diagnosis, tapi tujuannya agar petugas medis dapat menyelamatkan nyawa lebih banyak pasien dengan penanganan yang lebih cepat. Berikut adalah beberapa contoh alat yang berhasil menerapkan prinsip tersebut.
Yang pertama adalah PET AI, membantu ahli patologi untuk menghasilkan diagnosis yang lebih akurat bagi pasien kanker, sekaligus mengembangkan metode untuk perawatan medisnya. Selanjutnya adalah Bubi Health, itu menggunakan algoritma untuk melakukan diagnosa terhadap pasien dan sekaligus menyusun konsep pengobatan yang diperlukan. Sekiranya itu saja informasi yang dapat saya sampaikan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.